Oke, mulai. Katigdayan kan macam-macam. Tapi selalu orang umumnya menghubungkan Katigdayan itu dengan ya apa? Kanuragan. Nah, Nah, diajar apa-apa, ditusuk ora mempan, dan seterusnya itu digdaya. Padahal kan Katigdayan itu kan luas. Orang-orang yang memiliki kesabaran besar, kesabaran yang sangat tinggi dan mendalam, itu kan juga digdaya. Digdaya artinya. Iya kan. nggak diapa-apakan nggak marah. Iya itu kan juga dia digdaya. Bisa Sakti, karena dia mampu mengendalikan emosi. Lalu kemampuan itu artinya digdaya yang berdaya sungguh tuh. Ke orang su Itu malah jadi guyon. Itu bagian dari digdaya. Itu bagian dari Katigdayan tuh. Yang secara lebih luas kita tafsirkan. Artinya jangan hanya menafsirkan Katigdayan itu sempit aja sebagai olah kanuragan saja, tetapi juga olah spiritual itu juga banyak santo-santo yang digdaya kan. Karena hatinya. Ikatan hubungan dengan Tuhan yang begitu kuat sehingga membuat dia digdaya wis ora saluntrahe wong. Walaupun itu sampai mati. Sampai mati. Itu juga digdaya. Oh, digdaya. Yang digdaya apa? Hatinya. Bisa imannya. Memaafkan orang yang. Wah, itu digdaya. Karena itu sulit sekali loh. Orang memaafkan, mengampuni yang bersalah kepada dirinya itu kan sesuatu yang itu aplikasi dari doa Bapa Kami. Lah iya, aplikasi dari doa Bapa Kami. Dan kalau kita lihat misalnya para suci santo-santo digdaya, misalnya Santo Stefanus itu sampai mati seperti itu ya, nampaknya nggak punya Katigdayan, tapi sebetulnya digdaya. Nyatanya namanya hidup sampai sekarang, bahkan tinggu sebagai nama pelindung. Loh, pelindungnya digdaya, Mas. Ya. Iya. Nantinya jadi orang-orang yang misalnya juga dari ilmu kanuragan tadi, Pak. Iya. Sama aja dengan misalnya Santa Teresia dari Lisieux. Itu menderita TBC dan dia meninggal dalam usia muda. Kalau saya, tapi Pak, setelah itu yang terjadi karena dia penghayatannya mempersembahkan itu kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa dan seterusnya, akhirnya malah jadi apa? Banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi. Kalau saya tarik ke nama pelindung saya. Itu Martinus, itu bagaimana itu, Pak? Mengurai relevansinya. Nah, panjenengan kenal dengan Santo Martinus? Itu perwira. Nah, perwira. Terus ceritanya di mana? Itu kan kelihatannya juga meninggal. Oh, semua meninggal. Meninggal dalam artian harum gitu loh. Ya. Membela Kristus. Ya. Jadi masalah membela Kristus itu kan kemudian penjabarannya di dalam konteks situasi sosial budaya masyarakat itu kan juga berkembang. Berkembang. Misalnya dulu pokoknya menyatakan saya murid Kristus gitu, diajar sampai mati. Itu. Tapi ada juga Martinus yang paus. Ya, ada juga yang kemudian membelanya dengan jalan mengubah tata dosa menjadi tata rahmat dengan memberi contoh kehidupan. Itu kan banyak itu orang-orang kudus yang kemudian mereka terjun dalam kebutuhan situasi sosial masyarakatnya ketika wabah itu dan seterusnya. Itu kan juga suatu keperkasaan yang terjadi di dalam dirinya karena imannya membuat dia digdaya yang punya hati seluas samudera misalnya, yang punya simpati dan empati terhadap kemanusiaan. Dan itu bukan suatu arus umum. Mungkin bagi orang lain dikatakan bodoh tenan kuwi kan gitu. Tapi
bagi dia sejauh itu kemudian menjadi penghayatan wujud persembahan hidupnya kepada Allah, maka dia membangun mahkota atas kematiannya. Kematian menjadi mahkota atas kehidupan. Ya, itu Mas. Dalam pribadi saya itu kan nempel polisi. Belakangan ini saya itu diprotes seseorang tentang kepolisian saya. Harusnya kan saya itu sebagai pencipta ketertiban, keamanan, dan pelindung masyarakat. Tapi disalahartikan, saya itu menimbulkan sesuatu kisruh di masyarakat. Ya, sebetulnya itu miskomunikasi karena memang benar polisi itu sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Tapi tekniknya saya itu kan menggunakan teknik intel, identifikasi masyarakat. Kita analis dulu. Nah, ya. Jadi persoalan-persoalan itu kan tergantung kemudian oleh sudut pandang dan kepentingan orang-orang. Ya. Jadi kalau yang jenengan lakukan itu mengganggu kemapanan orang, nah itu selalu pasti akan dicap, loh harusnya kan begini, harusnya kan begitu, ya kan gitu. Yang penting adalah orientasi pada nilai-nilai, nilai apa yang sedang diperjuangkan, nilai apa yang menjadi tujuan perjuangan, kan gitu. Ketika nilai-nilai yang kita perjuangkan itu adalah keutamaan, maka keutamaan itu yang kemudian menuntun kita. Cuma kemudian memang dalam hal praksisnya kita, kalau saya sih selalu mencoba untuk membangun itu fortiter in re sed suaviter in modo. Apa itu, Pak? Jadi fortiter kita tegas keras gitu. In re dalam prinsip. Tapi suaviter in modo. Tapi kita lemah lembut di dalam cara. Nah, jadi kadang-kadang ada yang memang sudah tidak ada cara lagi, lah itu baru frontal. Tetapi kalau masih memungkinkan cara-cara yang tidak frontal, maka caranya yang lemah lembut, yang halus, yang enak. Mungkin kita ngeritik, kita tapi kita sambil bisa tersenyum dan tertawa. Kalau konteksnya dihubungkan dengan cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, jadi itu kan gambarannya kan ular itu kan cerdik, jadi bisa melihat-lihat, bisa dia lalu titis matoknya dan seterusnya. Ya kita diharapkan juga kita punya cerdik, kita mampu menganalisa situasi, yaitu apakah ini tepat, apakah ini benar dan seterusnya. Lalu tetapi punya ketulusan seperti merpati. Ketulusan seperti merpati, kita punya kesetiaan pada nilai-nilai, kita punya tanggung jawab, kita memiliki empati, simpati, dan seterusnya. Jadi ketika itu jadi, maka kecerdikan itu bukan untuk mengadali, ya, karena sering di dalam masa seperti ini, itu kepintaran orang itu justru digunakan sebagai cara untuk ngakali wong liya. Ya. Terus ditarik lagi ke dikdaya tadi. Itu konteksnya dengan nilai Katolik. Ya, itu kan kedikdayaan berkaitan dengan keperkasaan, berkaitan dengan kehebatan dan seterusnya. Misi-misi tadi. Ya, artinya kan ketika kita bicara tentang karya penyelamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan kita tugas kita kemudian adalah melanjutkan karya keselamatan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya ya bagaimana di dalam dunia yang istilahnya dikuasai oleh tata dosa atau disharmoni dengan Allah dan sesama,
Kita punya tanggung jawab sebagai agent of change, sebagai agen-agen perubahan untuk mengubah tata dosa menjadi tata rahmat. Seandainya Nah, itu untuk tata terwujud, dosa menjadi tata rahmat, maka dibutuhkan juga keutamaan-keutamaan di dalam hidup. orang-orang pionir itu untuk menjadi seorang yang mampu, ya dikatakanlah orang yang tadi Digdoyo tadi. Jadi Digdoyo toh, artinya ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ya, itu kan. Perlu kerendahan hati itu. Oh ya, tentu kita juga perlu kerendahan hati, karena kalau tidak katigdayan yang hanya diukur dengan suatu kemampuan kanuragan, itu kan lalu adigung adiguno, yang lalu sapa wani ya aku lho. Tapi kalau dengan kerendahan hati, dengan itu, dan juga mukjizat itu selalu hadir setiap waktu. Jadi kita menimba dari katigdayan Gusti sing maha agung, dan tidak hanya maha agung, Yang tapi itu, maha yang tresna. tertulis itu, Yang tertulis. Sang Penebus Sukerto. Ya. Itu dimanai Digdaya juga. Ya, katigdayan. Loh, sekarang ngantasi Gusti Ya. itu memberi contoh untuk melayani, untuk kemudian dan bahkan tidak hanya melayani tapi memberikan diri Sampai serendah itu ya. sampai serendah itu. Di sana itu merupakan hal yang paling hina, Ya, disalib. artinya kan gambaran manusiawi kadang kan berbeda. Orang seneng Gusti aku kudune ngene kan gitu. Jadi itu kan merubah semua pakem yang ada. Justru ketika manusia bisa saling melayani, manusia bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa menerima meskipun tidak setuju. Ya, itu kan menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan itu dibutuhkan kekuatan sangat besar. Dan kekuatan itu ya katigdayan. Tapi katigdayan dalam arti yang Rohani. Bukan katigdayan dalam arti Karena menang-menangan. tidak mempan di bacok. Itu. Jadi kita ketika bicara katigdayan dalam konteks rohani, dalam konteks iman, ya katigdayan sejati itu justru kita bagaimana kita menjadi talang tresno asih dalam Gusti dengan penyerahan diri yang total. Nah, terima kasih atas wejangannya dari Pak Dodi. Obrolan saja. Jadi ini mengurai tentang nama saya, Digdoyo, seperti itu. Terima kasih Pak Dodi. Berkah dalam.